Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Novita dengan NIM 3520240005. Di sini saya akan memberikan pendapat saya terhadap video yang telah saya tonton tersebut dengan dokumentasi mimpi kemakmuran warga Cibelut di 25 menit. Permasalahan yang sering dikeluhkan oleh warga tersebut yaitu akses transportasi yang terbatas. Di menit ke-6, transportasi adalah salah satu masalah yang paling mendasar di Desa Cibelut. Akses jalan menuju desa ini sangat memprihatinkan, hanya berupa jalan tanah yang tidak memadai, terutama ketika musim hujan tiba. Jalan yang berlumpur dan licin membuat kendaraan sulit melewatinya, sehingga warga sering terisolasi, terutama saat membutuhkan barang-barang penting atau perawatan medis darurat. Hasil tani dan perikanan yang menjadi andalan ekonomi desa sering kali tidak dapat dipasarkan keluar, menyebabkan stagnasi ekonomi yang akut. Padahal Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan telah mengamankan bahwa jalan merupakan infrastruktur vital untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Namun, Desa Cibelut belum merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur tersebut. Dengan perbaikan jalan yang memadai, potensi ekonomi desa ini bisa meningkat, menghubungkan mereka dengan pasar dan lainnya yang lebih baik di daerah sekitarnya. Permasalahan yang kedua, infrastruktur dasar yang kurang memadai. Di menit ke-6, selain transportasi, desa ini juga menghadapi krisis infrastruktur dasar. Sebagian besar rumah di Cibelut masih belum memiliki akses listrik yang stabil, sehingga warga masih menggunakan lampu minyak untuk penerangan. Keterbatasan ini tidak hanya membatasi aktivitas ekonomi warga pada malam hari, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Lebih parah lagi, masalah air bersih menjadi persoalan serius. Banyak warga yang terpaksa menggunakan air sungai yang kualitasnya tidak terjamin, seringkali tercemar oleh limbah dan aktivitas lainnya. Kondisi ini menimbulkan dampak langsung pada kesehatan masyarakat yang sering menderita penyakit akibat mengonsumsi air yang tidak layak. Undang-Undang Nomor 11 1974 tentang pengairan dengan jelas menyatakan bahwa negara harus menjamin ketersediaan air bersih setiap harinya. Sayangnya, Desa Cibelut hingga kini belum mendapatkan hak tersebut. Permasalahan yang ketiga, perekonomian yang stagnan. Permasalahan yang ketiga yaitu perekonomian yang stagnan. Di menit ke-5, perekonomian di Desa Cibelut sangat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Namun keterbatasan infrastruktur, modal, dan teknologi membuat sektor-sektor ini kurang berkembang. Petani di desa ini masih menggunakan metode tradisional yang kurang efisien. Sementara nelayan hanya mengandalkan alat tangkap sederhana. Akibatnya produksi mereka seringkali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari tanpa surplus yang bisa dipasarkan ke luar desa. Ketiadaan akses terhadap teknologi pertanian modern dan pendanaan dari lembaga keuangan formal membuat produktivitas terhenti di titik minimum. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani seharusnya bisa menjadi dasar bagi pemerintahan untuk memberikan bantuan teknis dan finansial kepada petani desa ini agar meningkatkan hasil produksi dan pendapatan. Yang permasalahan keempat yaitu fasilitas dan kesehatan. Warga bergotong royong membantu pasien sampai ke akses jalan yang dapat diakses pengendara roda 4.
Bisa saja kesehatan menjadi salah satu masalah paling serius di desa Cibelut dengan hanya satu puskesmas kecil dan tenaga medis yang sangat terbatas. Warga kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Penyakit umum seperti diare, demam berdarah, dan infeksi saluran pernapasan kerap mewabah terutama karena buruknya sanitasi dan keterbatasan air bersih. Ketiadaan fasilitas medis yang memadai sangat berdampak pada kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan lansia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap warga berhak atas layanan kesehatan yang layak. Namun di Desa Cibelut hak dasar ini belum terpenuhi, memaksa warga untuk bergantung pada pengobatan tradisional atau perjalanan jauh ke rumah sakit yang berada di luar desa. Dan permasalahan yang selanjutnya yaitu tentang keterbatasan pendidikan. Pendidikan adalah kunci masa depan, tetapi di Desa Cibelut kunci ini sulit dijangkau. Desa ini hanya memiliki satu sekolah besar dengan fasilitas yang sangat minim. Sekolah menengah tidak tersedia di desa ini, sehingga banyak anak yang harus berjalan jauh ke desa tetangga untuk melanjutkan pendidikan mereka. Banyak juga yang terpaksa putus sekolah karena harus membantu keluarga mereka dalam bertani atau menangkap ikan di laut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mendapatkan bahwa setiap anak berhak untuk pendidikan yang layak dan merata. Namun, tantangan jarak, fasilitas yang buruk, serta minimnya tenaga pengajar berkualitas membuat pendidikan di Desa Cibelut sangat tertinggal. Ini berdampak langsung pada masa depan anak-anak di desa yang memiliki peluang kecil untuk keluar dari lingkaran kemiskinan jika tidak mendapat pendidikan yang layak atau yang lebih baik lagi. Dan harapan dan masa depan Desa Cibelut di tengah berbagai masalah yang mereka hadapi, warga Desa Cibelut masih menyimpan harapan besar. Warga bermimpi tentang jalan yang lebih baik, infrastruktur yang memadai, serta akses pendidikan dan kesehatan yang lebih layak. Mereka percaya dengan dukungan dan pemerintah dan berbagai pihak, mimpi ini dapat diwujudkan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebenarnya memberi peluang bagi desa-desa Cibelut untuk berkembang dengan mandiri, asalkan didukung oleh program dan kebijakan yang lebih tepat. Melalui kolaborasi atas pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal, Desa Cibelut bisa menjadi contoh bagaimana daerah terpencil bisa berkembang dan mengajar. Ketertinggalan ini bukan hanya tentang memperbaiki kondisi fisik desa, tetapi juga memberi harapan dan peluang kepada generasi muda Cibelut untuk membawa perubahan bagi desa mereka. Dan seperti pendidikan tadi, mereka sering belajar di luar ruangan karena ruangan belajar hampir saja ambruk. Dan untuk fasilitas kesehatan di menit yang ke-10, Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang RI tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Akan tetapi di Desa Cibelut belum mendapatkan hak mereka untuk kehidupan yang lebih layak lagi, seperti tidak adanya puskesmas dan yang lain-lain. Menurut pendapat saya, mereka berhak mendapatkan hak-hak mereka terhadap keterlayakan yang seharusnya mereka dapat, seperti adanya puskesmas di dalam desa, pendidikan yang lebih tinggi seperti sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama,
Dan menurut pendapat saya, mereka sangat berhak untuk mendapatkan hak itu semua, dan karena mereka juga ingin hidup lebih layak lagi seperti kita pada umumnya yang di kota dan di mana-mana. Mungkin itu saja saran dan pendapat saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.